buat Tuhan Yesus. Kita beri iman buat Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Mengalirlah Roh Kudus di tempat ini Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus di tempat ini. Mengalir Tuhan kami. Yes, Lord. Ya Allah, Nama kasih. mengalirlah kuasa Roh Kudus. Di tempat ini mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan. Kami mengundang kuasa Roh Kudus, mengalirlah, Roh Kudus. Minta kepada Roh Kudus mengalir di hidup kita. Yes Tuhan. Oh Roh Kudus, pulihkan. Sekali lagi saya mau minta kepada Roh Kudus dimuliakan Tuhan Yesus. Terima kasih kami puas dengan hadirat-Mu, kami puas dengan kuasa-Mu, kami puas dengan puji-pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan biarlah Bapak pada hari ini Bapak, kami ini lagi bersorak-sorai Tuhan, meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus yang dari dalam sorga. Engkau semakin ditinggikan, Engkau semakin diagungkan di dalam nama Tuhan Yesus Bapak yang baik. Kami bersyukur dan kami bersorak-sorai. Yang dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji nama-Mu. Haleluya. Yang mau bersorak-sorai sama saya katakan amin. Amin Bapak Ibu. Saya ucapkan sekali lagi shalom. Shalom. Apa kabar yang luar biasa? Amin. Amin. Yuk yang luar biasa katakan Bapak Ibu saudara sekalian, saya mau bertanya dulu, apakah ada jiwa-jiwa baru di tempat ini yang baru pertama kali ibadah? Apakah ada baru pertama kali? Oh tidak ada, jiwa-jiwa yang setia berarti dalam Tuhan. Amin. Amin. Katakan Bapak Ibu kiri kanan, engkau diberkati, dan engkau diberkati. Engkau diberkati berlimpah-limpah. Kita akan puja kita buat Tuhan pada hari ini. Kita akan hidup sekarang Bapak yang baik. Hidupku sekarang ku bersembah
hidupku sekarang. Amin. Ku persembahkan, mari kita persembahkan. Oh Yesusku, terimalah. Yes. Persembahanku, korbananku, dan menyenangkanku. Segenap hatiku, segenap jiwaku, kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Siapa kita sembah? Katakan Kau Yesus, kan ku sembah. Bapak Ibu yang melompat, sama saya katakan, tak berubah selamanya cinta kasih padaku. Ku mau hidup selamanya, ku senang. Katakan tak berubah cinta kasih padaku. Ku mau hidup selamanya, senangkan hatimu. Tak berubah tak kasih mau hidup selamanya, senangkan. Yuk Bapak Ibu tentang semua. Berubah cinta kasihmu padaku. Siapa? Siapa mau hidup selamanya? Come on, sama saya. Tak berubah selamanya. Yes. Mau hidup selamanya, ku senangkan. Katakan tak berubah. Senangkan hatimu Tuhan. Senangkan hatimu. Siapa mau senangkan hati Tuhan? Saya katakan ku senangkan hatimu. Ku senangkan hatimu Tuhan. Haleluya. Sebelum kami duduk, katakan salah kiri kanan, Tuhan senang akan hatimu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita akan memberikan persembahan kita buat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Sebelum kita berikan persembahan, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersorak-sorai memuji, kami mengucap syukur Tuhan sebab kami kepadamu hingga pada pagi hari Bapak dan kalian terbaik. Kami bersyukur juga Bapak karena ada berlimpah Tuhan. Engkau telah berikan hidup kami Bapak yang baik. Biarlah Tuhan pada hari ini kami juga memberikan persembahan kami Tuhan. Engkau memberkati hati lepas pribadi tempat ini Tuhan, memberikan terbaik untuk nama Bapak yang baik. Dan kami siap Bapak untuk memuji, bahkan memberikan yang terbaik buat nama Bapak yang baik. Terima kasih dalam nama syukur haleluya. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.
bersyukur bagi Engkau Tuhan kami. Terima kasih Tuhan pada pagi menjelang siang ini kami telah menyembah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam setiap pujian penyembahan kami jadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Biarlah hari ini Bapa, di hari Sabat-Mu Bapa, sempurnakan kami melalui firman-Mu Tuhan. Penuhi hamba-Mu ini Tuhan, dan apapun hamba sampaikan itu berasal dari Engkau, untuk menguatkan kami, untuk menuntun kami dan mengajar kami, agar hidup kami lebih lagi untuk menyenangkan dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama dengan saya katakan amin. Shalom. Tuhan, sebelumnya saya ucapkan selamat berbahagia untuk Bapak Victor dan Ibu Dewi ya. Semalam kita sudah memberkati beliau kedua mempelai dalam pernikahan yang kudus. Tuhan berjalan dengan lancar dan sukacita. Dan hari ini saya menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan tema kita bulan ini tentang dedikasi rumah Tuhan. Mari kita buka di dalam Mazmur pasal 26 ayat 8. Saya membuat judul khotbah saya tentang aku mencintai rumah-Mu, oh Tuhan. Mari buka di Mazmur pasal 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Di sini Bapak Ibu, ya, ada seorang nabi namanya Nathan yang berani menegur Daud atas kesalahannya, atas perbuatannya yang telah berzina bersama dengan Bathsheba. Ya, ini perbuatan yang sangat menjijikan. Tapi Nabi Nathan yang berani menegur Daud. Oleh karena perbuatannya itu, Daud banyak menumpahkan darah. Akhirnya yang tadinya Daud yang rindu dan ingin membuat rumah Tuhan, Tuhan tidak mengizinkannya karena di tangannya darah semua. Akhirnya di dalam 1 Tawarik pasal 22, kita buka ayat 7 sampai 8. Daud berkata pada Salomo, 1 Tawarik pasal 22, kata Daud pada Salomo, anakku, aku sendiri bermaksud hendak mendirikan rumah bagi nama Tuhan Allah. 8. Tetapi firman Tuhan datang kepadaku, demikian telah kau tumpahkan sangat banyak darah dan telah pula kau lakukan peperangan yang besar. Engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab sudah banyak darah tumpahkan ke tanah di hadapanku. Ya, tak kala Daud menulis Mazmur ini, nah, artinya belum ada namanya gereja yang saat ini, ya, atau ketika dia memimpin sebagai raja belum ada gereja seperti yang didirikan Salomo. Namun Daud sebenarnya memiliki keinginan Bapak Ibu, keinginan untuk tinggal diam di rumah Tuhan. Ya, Alkitab mencatat bahwa Daud ingin mendengar suara Tuhan. Kita tahu ya backgroundnya Daud, pagi, siang, malam ingin datang menghadap Tuhan, menyembah Dia, memuji Dia. Ini background Daud. Ya, karena apa? Dia cinta akan Tuhan Bapak Ibu. Ya, dia cinta akan Tuhan pagi, siang, malam. Kemudian Bapak Ibu, Tuhan mau melihat sikap seseorang itu ketika dia memiliki cinta. Tuhan mau melihat dan memberkati orang itu ketika dia memiliki cinta pada Tuhan, terlebih ke rumah Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu, hati yang mengasihi Tuhan tidak dapat kita buat-buat, tidak dapat kita reka-reka. Ya. Tidak dapat seperti dalam hal ini kita berdoa haleluya, haleluya, menyembah haleluya. Tapi hati kita, pikiran kita melayang-layang, tidak dapat dibuat-buat. Cinta akan Tuhan itu kita harus cari terus. Dulu waktu saya pernah ngajar di 3 Binangan, itu sinyal handphone itu sangat minim sekali. Jadi waktu saya pacaran dengan Mama Deren kemarin, saya berusaha kalau malam cari sinyal di atas bukit ladang. Mana sinyal ini? Ini saking cintanya.
mencari suara kekasih tersebut. Dan hanya 5 menit sudah puas. Halo, ngapain? Udah makan? Ya udah mandi. Ya udah. Nah, nanti sebelum itu doa dulu ya. Udah, ikut. Begitu juga dengan Tuhan. Kalau kita punya cinta, kita terus cari Dia. Terus. Bukan dibuat-buat, bukan terpaksa. Bapak Ibu, di sini ada timbul pertanyaan bagi kita semua. Bagaimana prakteknya Daud menunjukkan sikap yang mencintai rumah Tuhan itu? Ya, saya ambil 2. Yang pertama saya ambil bagi Daud, rumah Tuhan bukan hanya gedung tetapi orang. Jadi setelah saya pelajari, gereja itu bukan suatu bangunan juga, tetapi gereja itu Anda dan Anda semua. Amin. Gereja itu kita. Maka jaga hati kita. Jangan kita rusak hati kita dengan hal dunia. Puji Tuhan. Berkat doa semua. 2 minggu terakhir ini kita penuh. Puji Tuhan. Ini berkat apa? Doa. Berkat apa? Cinta kita kepada Tuhan. Dan kita sudah mulai 2 minggu ini terus doa di gereja. Memang firman Tuhan tidak pernah berbohong. Jika engkau mencari aku, jika engkau berdoa, apiku akan kucurahkan kepadamu. Amin. Jadi Bapak Ibu, mencintai rumah Tuhan itu artinya mencintai orang yang berada di dalamnya, yaitu kita. Kita mengasihi sesama, mengasihi jemaat di tempat ini, kita mengasihi semuanya. Mama Mei datang kan? Ada nggak Mama Mei? Ada ya. Kemarin kami kunjungan ke rumahnya, ada datang ya. Oh iya, siapa ya si Mei? Tuhan, luar biasa. Kemarin kami kunjungan ke rumah orang tuanya. Rupanya bulan 12 lalu kecelakaan dia, orang tuanya. Ya, ditabrak dari belakang. Rupanya keluar dari pintu, dari kaca depan. Terganggulah kepalanya. Makanya berapa bulan ini nggak datang karena tadi menjaga bapaknya. Jadi bapak sehat Mei. Ya puji Tuhan ya, minggu depan nggak usah bawa dia. Dan kita doakan lagi. Kemudian Bapak Ibu, kita buka di dalam Ulangan pasal 6 ayat 5. Ulangan pasal 6 ayat 5. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu. Ya, mencintai rumah Tuhan itu artinya mencintai orang di dalamnya. Ingat zaman waktu Daud itu tidak ada namanya, belum ada seperti bangunan gereja. Ya, tetapi orang-orang tua mereka mengajarkan tentang firman. Orang-orang tua mereka mengajarkan tentang firman Tuhan. Maka dari itu sejak kecil Daud suka dengan Tuhan. Karena dari awal, dari kecil dia sudah mencintai firman Tuhan dan sudah diajarkan. Maka jika kita memiliki anak di tempat ini, mari dimanapun kita berada, dimanapun, kapanpun, kita bilang tentang Tuhan, agar anak itu mengerti siapa Tuhannya dan siapa yang harus dicintainya. Ya, jadi Bapak Ibu, saya tanya dulu pada Bapak Ibu semua di tempat ini, pasti di setiap kita, di handphone kita pasti ada Alkitab, betul kan? Pasti ya, semua memiliki HP Android semua, di laptop juga ada Alkitab. Ya, di media-media kita pun ada Alkitab. Tetapi Bapak Ibu, terkadang Alkitab ini hanya untuk memenuhi aplikasi di alat media. Maka Alkitab dibuat di aplikasi ini sangat membantu kita. Ya, terkadang saya melihat ada beberapa juga entah jemaat ataupun hamba Tuhan yang masih membuka Alkitab masih lama. Tapi ada anak Tuhan membuat aplikasi Alkitab seperti ini dengan simpel, tinggal kita pencet aja, kita ketik namanya, kita ketik ayat, semua keluar. Jadi ini kesempatan untuk kita belajar, tetapi banyak di antara kita belum bisa memanfaatkan kesempatan ini. Tuhan itu selalu dekat kepada kita, tetapi kitanya yang kita yang menjawab. Jadi ada dalam Mazmur 84 ayat 11, nyanyiannya sangat luar biasa. Lebih baik satu hari di belakangmu
tenang, hati ini damai. Ya, saya sudah 2 minggu ini ke gereja terus, ya, siang nggak ada istirahatnya lagi, enak bawaannya. Yang tadinya Tuhan kalau kerja sampai sore itu capek, tetapi kami buat strategi baru lagi tempat ini. Setelah menara doa langsung kunjungan, setelah menara doa langsung kunjungan. Tuhan capek, sampai malam tidak. Sampai ditegur juga sama bapak, pulang kau, istrimu lagi hamil, kasihan juga ada. Tapi itu tadi api yang membakar semua itu. Kalau kita sudah dibakar oleh api Tuhan, tidak ada rasa capek bagi kita. Amin. Jadi jika firman Tuhan melekat dalam hidup kita, Bapak Ibu, ya, ketika kita mau marah, ya, ingat firman Tuhan, kasih. Ketika firman itu juga melekat dalam hidup kita, ketika kita mau mengeluh, ingat berkat-berkat Tuhan. Kalau tadi marah, ingat kasihnya Tuhan. Tuhan aja nggak pernah marah kepada kita kalau kita berbuat dosa. Malahan kita dikasih kesempatan untuk berubah. Sekali kesalahan, ya udah, tobat kau ya, kata Tuhan. Sekali, udah, ayo bertobat. Terus kita. Makanya keselamatan itu harus dijalankan terus, bukan hanya sekali keselamatan. Hati-hati dengan ajaran seperti itu, Bapak Ibu. Keselamatan bukan sekali, tapi terus sampai kita dipanggil Tuhan. Terus, salah sekali minta ampun sama Tuhan, salah sekali minta ampun. Artinya, yang kita buat itu kita menganggap Tuhan itu ada. Tapi kalau kita menganggap hanya sekali keselamatan dalam hidup kita, berarti Tuhan itu hanya lewat aja dalam hidup kita. Bahwa kita perlu Tuhan seumur hidup kita. Jadi ketika kita tergoda akan hawa nafsu, ingat firman Tuhan, ya, bahwa firman Tuhan yang menguasai kita. Ingat Bapak Ibu, Daud aja berdosa. Dia langsung berzina kepada Bathsheba, langsung dia minta maaf, minta ampun. Tuhan memaafkannya. Dia minta ampun. Jadi Bapak Ibu, ada dosa, ya, biar kita tahu semua. Ada setiap dosa itu pasti punya ganjarannya, ya. Setiap dosa itu pasti ada ganjaran. Tapi ada dosa yang mencemari roh. Ini ingat, ada dosa yang mencemari roh. Apa itu? Dosa apa? Perzinahan. Kalau berzina itu bukannya 2, tapi 1. Berzina, yang tadi 2 menjadi 1. Akhirnya roh itu bercemar. Dan orang yang selama ini jadi urapi karena dosa tersebut, dia tercemar dan urapan itu ditarik. Banyak hamba Tuhan seperti ini juga. Dia melayani atas mimbar, haleluya, yang sakit dibangkitkan, bangkit. Rupanya nggak tahan dengan wanita di luar, dengan laki-laki, jatuh. Apalagi, apakah karena bersatu aja berzina? Tidak. Yang melihat video cabul lagi. Hati-hati juga, anak-anak muda, pengungsi semua, hindari seperti ini. Roh kalian akan tercemar. Ini dosa yang sangat mencemari roh kita. Makanya urapan Tuhan itu tidak ada. Kelihatan. Ya. Daud hampir ditarik Tuhan rohnya, roh pengurapan itu. Tetapi dia langsung minta maaf sama Tuhan. Dia minta ampun. Tetapi ganjaran juga ada loh Bapak Ibu. Ganjaran juga ada. Ya. Anak-anaknya saling membunuh semuanya. Jadi hati-hati dengan dosa. Kalau dosa menguasai kita, hati kita nggak kudus lagi. Yang tadinya ini rumah Tuhan, yang tadinya ini bait suci Tuhan, tidak lagi berkuasa. Dan Tuhan tidak pernah hadir di hati kita. Artinya ketika kita datang beribadah, artinya ketika kita datang menyembah, ini aja, gak enak musiknya, orangnya sedikit, WL-nya gak fals suaranya. Menyembah Tuhan tidak mengikuti dan tidak mengikuti suasana yang ada di tempat ini, tetapi menyembah itu dari hati ke atas, bukan lihat sekitar kita. Panas sekali hari ini ya, nggak enak nyembah. Jangan melihat situasi dan lingkungan, tapi penyembah itu ketika kita fokus pada Tuhan
dan kita serahkan hati kita, dan kita menghindarkan dosa-dosa tercemar ini, kita diberikan Tuhan mengurapi. Ya, maka dari itu, bagi ada yang masih melakukan hal seperti itu, hari ini lepaskan. Ya, nampaknya sepele. Ya, makanya saya bilang 2 minggu lalu banyak terjadi pemerkosaan di Indonesia, termasuk ya rata-rata itu anak Tuhan yang memperkosa, opungnya memperkosa cucunya, bapaknya memperkosa anaknya. Karena apa? Dia membiarkan dosa perzinahan itu ada di hatinya. Bayangkan anak kecil diperkosa sama orang dewasa, kan nggak masuk akal, ya, artinya gila namanya. Kepala sekolah juga, orang Kristen juga, hamba Tuhan juga. Aduh Tuhan, kita melihatnya sangat-sangat mirip. Ya, gara-gara ini banyak orang menyalahgunakan handphone. Banyak. Tetapi jika ada di tempat ini, mari kita berubah. Ya, belum ada kata terlambat Bapak Ibu. Amin. Mari berubah. Dan jika ada di handphone kita semua, ya aplikasi-aplikasi yang perbuatannya cabul semua, gambar-gambar yang aneh, hapus. Sucikan hatimu, sucikan hidupmu, sucikan semua. Agar engkau ketika engkau melayani Tuhan, firman itu masuk. Dan firman itu tidak sia-sia. Kalau Anda masih membuat hidup Anda dikuasai dosa, sia-sia semua. Ya, dulu saya orangnya pemarah. Ini kalau di rumah ini adik saya yang WL ini, kawan saya berantem. Ini adik saya berantem. Kalau dia nggak benar-benar melayani, saya keluarkan cakap yang aneh-aneh. Ya, begini lah kau, dasar mau begini. Karena orang saya orang lapangan juga. Jadi lidah mulut saya hanya untuk mengutuk dan menghakimi dia. Sikit orang salah saya hakimi. Kau nggak boleh begini, kau nggak boleh, dasar kau. Rupanya kalau kita jadi anak Tuhan, hamba Tuhan harus bisa menguasai ini. Tadi saya katakan begini, kalau firman Tuhan melekat dalam hati kita, ingat kalau kita mau marah, ingat kasih Tuhan. Jadi saya bermimpi, karena saya memang kepingin Tuhan, artinya mulut saya ini kayaknya sia-sia saya berbicara. Kayaknya sia-sia saya membicarakan kasih kepada orang. Ya, tetapi kalau ada orang berbuat salah pada saya hakimi, saya hina, saya jelekkan dia, ataupun saya gosipin dia. Terkadang saya malu. Ya, akhirnya, tahu nggak Bapak Ibu? Setiap kelakuan yang jelek dalam kehidupan kita itu ada rupanya rohnya. Saya sadari sendiri ketika saya berkata seperti itu. Saya mimpi, saya naik tangga itu sampai ke langit. Jadi ketika saya naik ke atas langit itu, ada satu roh yang lidahnya panjang, hitam, ada mata merah. Apa itu? Hari pertama saya takut. Nah, baru besok malam saya tidur lagi, dapat juga mimpi seperti ini. Saya yakin ini yang selalu menguasai saya. Saya yakin ini yang membuat mulut saya dan karakter saya berubah. Yang tadinya orang menganggap saya ini hamba Tuhan, tetapi hamba hantu kata orang karena mulut saya ini. Dan apa yang saya lakukan? Saya naik langsung, saya berani. Di dalam nama Tuhan Yesus, nyak kau. Seketika habis seperti asap. Puji Tuhan, Roh Kudus membantu. Ya, sekarang sedikit-sedikit saya mulai perlahan-lahan untuk mengerem mulut ini. Rupanya setiap dosa itu ada rohnya Bapak Ibu. Ada hati-hati dengan roh seperti ini. Jangan kita mau dikuasai. Kita lahir ke dunia ini sebagai pemenang, bukan sebagai babu setan. Bukan. Kita adalah pemenang. Kuasai hatimu, lawan dia. Jika saat ini engkau tukang membohong, jika saat ini engkau adalah tukang gosip, lawan hati itu, lawan setan itu, lawan roh itu. Jika saat ini engkau seorang pencuri, lawan itu roh itu. Lawan Bapak Ibu. Ya, jangan kita dikuasai oleh roh-roh seperti itu. Karena roh Tuhan yang menguasai kita. Amin. Roh Tuhan yang memimpin kita. Karena kita adalah gereja-gereja Tuhan. Kita adalah gereja yang saat ini. Mazmur pasal 37 ayat
23 sampai 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menolong tangannya. Ya, kalau kita mau berkenan di hadapan Tuhan, mari buka hati kita. Ya, mari biarkan Tuhan masuk. Agar apa? Agar ketika kita jatuh, kita tidak sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan memegang kita. Katakan amin, Bapak Ibu. Di Tuhan. Daud memberikan yang terbaik untuk rumah Tuhan. Saya masih ingat suatu hari waktu kemarin saya juga nggak melayani tempat ini juga, ada dari tempat lain juga saya melayani. Jadi mereka kepingin mau buat pintu gereja. Jadi ada salah satu diaken di situ berkata gini, usul saya Pak, kalau pintu gereja ngapain mahal-mahal untuk gereja, kan untuk umum. Oh iya Pak ya, iya untuk umum ini. Jadi biar biasa-biasa aja lah Pak. Yang penting kita cat cantik, jadi cantik dia, kan nampak mewah. Daud tidak seperti itu Bapak Ibu. Dia memberikan hatinya, apa yang dimilikinya untuk Tuhan, bukan ya murah aja lah, yang penting ada. No, ya no. Dengan alasan gereja itu dipilih biar dilihat semua orang, di pintunya itu dibuat biar artinya ya makanya uang banyak uang. Nanti ada setengah-setengah. Ada yang ngomong itu ya, langsung ngomong. Bapak setengah-setengah ngomong cinta sama Tuhan, langsung terdiam. Gembalanya terdiam. Kemarin juga saya ngomong sama Bapak Robi juga. Ini soundman, jual alat musik juga. Jadi dia bilang begini pada saya, Pak Agam, saya lucu sekarang lihat hamba Tuhan. Kenapa Pak? Tapi diberkati, kita diberkati berlimpah-limpah. Tetapi beli alat sound aja masih kurang kan? Ya benar Bang. Yang tadi 60 juta bisa nggak kurang? 40 juta, ya apa untungnya dia? Kita hamba Tuhan, anak Tuhan harus memberkati. Jangan kurang-kurangi. Malu. Kalau dibuat segitu harganya ya udah. Tunjukkan kita anak Tuhan. Bukan tunjukkan kita sombong, bukan. Artinya kita memberkati. Artinya kita beri yang terbaik untuk Tuhan. Jangan kita mau beli lampu yang aturan yang bagus, merek Hanok misalnya, kita beli yang merek yang murah-murahan. Yang penting hidup lampunya. Kan rumah Tuhan. Tidak begitu cara mempersembahkan terbaik. Beri yang terbaik, yang kualitasnya baik juga, kualitasnya bagus. Ya, itu tandanya Anda mencintai rumah Tuhan. Hari ini firman Tuhan menegur kita Bapak Ibu. Ya, seringkali untuk keperluan pribadi kita nggak segan-segan bayarnya. Ya, mau pergi keluar kota berjuta-juta kita habis. Mau makan restoran ratusan ribu kita habis. Mau liburan lagi, semua boros. Mau nginap dimanapun, semua kita rela habis-habisan. Tetapi untuk rumah Tuhan, ada pendetanya kok, udah ada kok pengusaha itu, udah ada perpuluhan itu. Jangan pernah memakai pikiran seperti itu. Berlombalah Anda memberi yang terbaik. Ya, berlombalah Anda semua. Jadi beri yang terbaik, jangan waktu memberikan persembahan. Ya, seringkali saya lihat di sini masih ada 2.000. Ya, saya langsung lihat sendiri masih ada 2.000. Sorry ya Bapak Ibu, saya nggak menunjuk siapapun. Tapi ketika saya lihat berbelanja, saya lihat juga dia pergi kemana-mana, wah sekali. Malu kita di hadapan Tuhan Bapak Ibu, malu. Oke, saya di sini. Oke, Pak. Oke, kami di sini. Dah, saya lihat persembahannya. 2.000. Malu Bapak Ibu. Tunjukkan kualitas kita. Amin. Tunjukkan kualitas kita sebagai anak Tuhan. Ini rumah Tuhan. Ya, ini rumah Tuhan. Bukan untuk
kita berjualan di hati kita ini, berjualan dengan dosa, ya, tawar menawar dengan dunia ini, bukan. Ini khusus untuk Tuhan. Jadi Bapak Ibu, mari kita cari yang baik, baik dalam gereja, dalam pelayanan, baik di dalam kehidupan kita, bekerja dimanapun kita, beri yang terbaik. Kalau hari ini Anda sedang ada masalah, kalau hari ini Anda digoyang dengan pekerjaan Anda atau situasi apapun, kerjakan saja Bapak Ibu. Prinsip saya begini juga Bapak Ibu. Saat ini memang saya digoyang juga, tapi saya kerjakan terbaik. Kenapa? Karena bukan bos saya lah yang menggaji saya, tetapi Tuhan. Itu prinsip saya. Apapun dibuat orang kepada saya nggak peduli sekarang. Kenapa? Yang memberi berkat itu Tuhan. Amin. Memberikan berkat itu Tuhan. Makanya ubah mindset. Ya. Adapun juga kita sakit hati dengan orang, tidak apa-apa disakiti. Berarti itu proses. Nah, berarti ada yang dikasih Tuhan berkat. Amin. Daud tetap setia mendukung pembangunan rumah Tuhan karena dia benar-benar cinta, benar-benar cinta, harus benar dalam hidup kita. Oleh karena tangan Daud banyak menumpahkan darah, Bapak Ibu, ya dia tidak jadi membangun rumah Tuhan. Ya, artinya ini teguran sama kita juga, hindarkan dosa agar rumah Tuhan di hidup kita, di hidup kita akan jadi suatu bangunan yang kokoh. Dan setiap hari kita berdoa di tempat ini juga. Saya minta tolong doanya semua Bapak Ibu tahun ini. Saya bilang semua sama jemaat dan pengerja, ya tahun ini apapun ceritanya kita harus pindah ke tempat yang lebih baik. Amin. Ini iman kita. Gak tahu uangnya dari mana, tetapi saya beriman tahun ini kita akan pindah ke tempat lebih lebar lagi. Ya, ini satu batu loncatan sama kita, tahun ini harus pindah. Nah, saya minta tolong doanya semuanya. Jadi Bapak Ibu, mengingat dunia ini semakin hari semakin banyak tantangan, termasuk COVID ini, ya banyak juga orang udah lalai dengan rumah Tuhan, apalagi ibadah. Saking sibuknya aja, hari Minggu pun dicurinya juga waktu untuk keluar sana. Ya udahlah, ada ibadah online kok, nggak apa-apa. Ibadah online kan disimpan saja dari YouTube, nanti saya lihat aja. Wah, akhirnya di ibadah online di rumah tidur. Yes, amin katanya. Lain suasananya di ibadah online dan di ibadah onsite, Bapak Ibu. Kenapa? Tuhan kepingin umatnya berkumpul bersama-sama memuji nama Dia. Ya, gara-gara online tersebut banyak anak Tuhan malas semua datang ke rumah Tuhan, termasuk memperhatikan rumah Tuhan. Salah nggak online? Tidak salah, tetapi mindset orangnya salah. Ingat, kuduskanlah hari Sabat. Kuduskanlah. Hagai 1 ayat 9 kita buka. Hagai 1 ayat 9. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku mengembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Di sini menceritakan keadaan zaman tersebut. Ya, zaman sekarang pun seperti ini juga Bapak Ibu. Apa yang dikerjakan semuanya nampak sia-sia, menabur banyak tapi hasilnya sedikit. Kemudian lagi makan tetapi tidak pernah kenyang, minum pun tidak pernah terpuaskan Bapak Ibu. Bekerja pundi-pundinya pun juga bolong. Kenapa? Tidak memperhatikan rumah Tuhan. Mari perhatikan rumah Tuhan Bapak Ibu, agar kau dipuaskan. Saya kesaksian sendiri, saya dipuaskan sendiri. Ya, 2 minggu terakhir ini kami door to door melayani doa kunjungan. Puas sekali, kayaknya api itu mulai kembali. Api. Makanya waktu kami rapat awal tahun kemarin, jadi Pak Taringan ngomong, apapun kita rancangkan tempat ini,
Kayaknya seperti teguran sama itu. Apapun kita rencanakan, yang kita perlukan adalah fire, spirit, api. Kalau nggak ada apinya, apapun visi misi kita percuma. Api. Apa artinya api itu? Bukan api juga, bukan api yang seperti kita. Semangat. Semangat baru. Kenapa ada semangat? Karena ada Roh Kudus. Ya, saat ini Anda sedang terus undang Roh Kudus. Saat ini ada beban berat, undang Roh Kudus. Akan dipuaskan, diberi api baru. Jadi Anda nggak lesu lagi di jalannya, udah begini, udah kuat, karena Anda memiliki Dia. Amin. Jadi ketika Daud mengalahkan Goliat, Bapak Ibu, ibu-ibu yang di sana waktu zaman Daud itu memuji Daud, ya, memuji Daud, karena mereka berkata Saul mengalahkan musuh beribu-ribu orang, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Ketika itu juga Saul cemburu. Karena apa? Urapan Tuhan itu ada. Ketika kita diurapi Tuhan, pasti banyak yang cemburu, Bapak Ibu. Tetapi percayalah, sebagaimanapun cemburunya orang, beratnya cemburu orang terhadap kita nggak akan pernah jatuh kalau kita tetap fokus pada Tuhan. Akhirnya apa? Daud dilemparkan Saul pakai tongkatnya. Daud dikejar sama Saul sampai ke lereng gunung, ke lembah-lembah sampai ke goa. Dikejar terus. Tapi apa daya? Akhirnya Saul kecapean. Bisa aja sih Daud membunuh si Saul, bisa aja. Tetapi apa? Daud tahu, walaupun kayak gitu rajanya, dia tahu Saul itu adalah orang yang diurapi Tuhan. Begini Bapak Ibu, kenapa saya berkata seperti itu? Bagaimana pemimpin kita tidak berhak menghakiminya, kita tidak berhak menjelekinya, karena dia diurapi Tuhan. Siapapun pemimpin kita, baik di gereja maupun di pekerjaan, mari hargai. Jadi Daud pun tidak mau membunuh. Ini bukan hak dia. Dia pergi. Tetapi dia pun masih dikejar. Kenapa Bapak Ibu? Dia tahu roh Tuhan ada di dalam hati dia. Roh Tuhan selalu di hati dia. Karena dia tahu ini adalah rumahnya Tuhan. Ya. Dari kemana pun kita melangkah, kalau kita bawa rumah Tuhan, gak ada yang kita takuti. Amin. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Dasar
Sebagai anak Tuhan, ingatlah waktu kita di dunia ini selalu berlalu. Kita memejamkan mata, waktu terus berputar. Ya. Ada orang yang ulang tahun juga, dia merasa salah satu aspek kehidupannya dia bahagia. Salah satu lagi dia berpikir seperti ini, berkurang umurnya. Ya. Ada yang bahagia, ada yang tidak bahagia. Jadi Bapak Ibu, jika semasa hidup Tuhan Yesus dia membuat karya-karya yang besar bagi kita, mengorbankan hidupnya, bukan hartanya aja, tetapi dia mati bagi kita. Ya, di sini harus kita praktikkan juga. Mari kita juga berbuat yang baik juga terhadap bersama kita. Ya, terlebih yang paling penting terhadap keluarga kita. Dimulai dari keluarga. Mari berbuat baik dalam keluarga kita. Percuma kita berbuat baik di luar, tapi kalau di dalam keluarga kita tidak baik. Orang tua memusuhi anaknya, anaknya memusuhi orang tua. Cekcok. Percuma juga Bapak Ibu. Dari keluarga dulu, maka kita keluar. Biarlah hidup ini menjadi kesukaan bagi orang lain, bagi banyak orang lain. Ya. Jadi saya tahun lalu saya lihat podcastnya Deddy Corbuzier, kita tahu ya, Deddy Corbuzier. Sekarang dia punya podcast YouTube yang sangat banyak. Dia tahun lalu dia terpapar COVID-19. Ya, terpapar COVID-19 dan dia mengakui dan menyadari dia sombong. Kenapa? Hidup saya sehat. Saya olahraga sering nge-gym, badannya kan cantik gitu, bagus. Ya. Saya semua makanan pun sehat. Tetapi saya terpapar COVID juga. Dia mengakui saya sombong. Ya, enggak selamanya orang di dunia ini sekalipun dia kuat, dia tetap sehat, tetap tegak. Tidak. Ya, dia mengakui dia sombong. Akhirnya dia merasa COVID itu menekan dia. Dia merasa dia sesak, hampir mau mati. Kata Deddy Corbuzier. Terakhir ada dokter yang mengobati dia, namanya Dr. Gunawan. Dr. Gunawan tersebut mengobati dia dan merawat dia selama 14 hari. Dr. Gunawan ini backgroundnya seorang dokter yang sangat dermawan. Ya, dokter ini, Gunawan ini, dia sering banyak membantu orang-orang yang susah. Jadi ada satu pasien dulu, dia nggak mampu membayar rumah sakit, dia melunasi rumah sakit tersebut. Dia membuka praktik, dia tidak menekankan harga praktiknya, obatnya semua. Kalau nggak ada, ya udah gratis. Kalau ada, puji Tuhan. Terakhir, Deddy Corbuzier sembuh. Dia mengundang Dr. Gunawan ke podcastnya, YouTube podcastnya. Akhirnya cerita-cerita pas mau ending, Deddy Corbuzier mengeluarkan satu tas koper berisi duit 5M diberikan kepada Dr. Gunawan di sini. Ya, diberikan juga bukan hanya itu juga, tetapi mobil Alfa terbaru. Kenapa Bapak Ibu? Saya bicara tentang ini. Jangan kita tunda-tunda untuk berbuat baik pada orang lain. Kita nggak tahu nanti siapa diberikan kirim Tuhan berkat ini. Ya, kerjakan yang baik. Walaupun mahal harganya harus kita lakuin, tapi kerjakan yang baik. Orang lain aja bisa memberkati, apalagi Tuhan. Kalau kita serahkan hidup kita, baik itu dalam keluarga, pelayanan kita daripada Tuhan, pasti Tuhan berikan berkat yang besar. Ya, Deddy Corbuzier itu orang yang sebenarnya manusia biasa, ya, tetapi dia bisa memberi yang baik bagi Dr. Gunawan tersebut. Dr. Gunawan itu sampai nangis dia bisa dapat seperti itu, seperti dunia runtuh kata orang. Artinya gini Bapak Ibu, untuk kesembuhan di dunia ini, ya, yang sifatnya sementara, hanya yang kita perlukan adalah kasih. Kasih. Ya, kasih itu didapat dalam apa? Di dalam kita bersukacita terus dalam Tuhan. Kalau kita nggak bersukacita dalam Tuhan, kita nggak akan dapat berkat itu. Ayat terakhir dalam Mazmur pasal 34 ayat 4.
sebentar. Mundur lagi. 37 ayat 4 Pak. Masuk 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, Bapak Ibu. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Artinya, jika kita datang ke rumah Tuhan, jangan bersungut-sungut. Artinya, datang ke rumah Tuhan dengan sukacita. Ya, nggak semuanya orang datang ke gereja dapat bergereja di tempat ini. Nggak semuanya orang bisa bergereja karena situasi dan kondisi. Makanya kata Tuhan, bergembiralah karena Tuhan. Ya, saya juga sering menegur rumah istri, kalau menyembah jangan haleluya, buka merenung. Yang baik itu harus senyum, damai. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Ya, datang ke rumah Tuhan, jangan hati yang sungguh-sungguh, tapi bergembira. Apapun beban kita, ayo bergembira kata Tuhan. Jadi apapun yang diinginkan di hatimu akan dikabulkan. Bukan hanya dengan doa saja, tetapi hati kita tulus dan sukacita dengan Tuhan. Amin. Jadi inilah rumah Tuhan. Ya, kita cinta pada Tuhan dan kita suka rumah Dia. Apapun yang kita inginkan akan diberkati. Amin. Mari kita undang sedikit berdiri semua. Ku bawa hidupmu sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mesbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan kami rumah doa-Mu Tuhan. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar sepuas tubuh
kami, setiap kami di tempat ini tempat rumah doa-Mu. Tapi sebelumnya Bapa, ampuni segala dosa-dosa kami Tuhan, segala pelanggaran kami. Kiranya Engkau memutuskan dan mensucikan kami, agar kami layak di hadapan-Mu, agar hidup kami memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau firman-Mu Bapa jadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya juga Kau memberkati setiap jemaat dan pekerjaan tempat ini. Apapun yang dikerjakan, Engkau yang membuatnya berhasil, dan apapun yang dikerjakan, Engkau yang memberkatinya berlimpah-limpah Tuhan. Engkau memberikan kesehatan yang baik Bapa. Jauhkan jemaat Engkau dari segala penyakit mara bahaya Bapa. Engkau melindungi mereka dengan kasih Tuhan. Biar dalam seminggu ini juga Bapa, Engkau melingkupi kami Bapa dengan kasih-Mu, dengan damai sejahtera, dengan sukacita. Ini firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan dalam waktu tambahan. Silakan. Puji nama Tuhan, saya percaya kita semua dekat dan kenal firman Tuhan. Amin, Bapak Saudara. Yang pertama, seperti biasa, ibadah menara doa diadakan setiap hari Selasa dan Kamis pukul 14 WIB sampai dengan pukul 15.30 atau dari jam 2 sampai jam setengah 4 sore, dan setiap hari Selasa kita akan melakukan kunjungan-kunjungan ke rumah jemaat. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin bersama-sama kita rindu untuk ikut dalam menara doa di setiap hari Selasa dan Kamis, kami mengundang seluruh pengerja, baik tentu juga jemaat, bersama-sama kita untuk menara doa di tempat ini. Kemudian ibadah doa tengah minggu diadakan setiap hari Rabu di tempat ini. Kami juga mengharapkan seluruh pengerja dan seluruh jemaat untuk bersama-sama kita beribadah di dalam ibadah doa tengah minggu. Yang ketiga, puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa hari Sabtu kemarin tanggal 22 Januari telah diberkati dengan keluarga baru, keluarga dari Bapak Victor Syegian dan Ibu Dewi Denisia. Nabi Tupulu, kita bersyukur karena Tuhan telah memberkati setiap acara demi acara yang dilangsungkan. Dan untuk itu pada saat ini kami mengundang keluarga baru, keluarga dari Bapak Victor Syegian dan Ibu untuk maju ke depan menyampaikan kata-kata ucapan terima kasih ataupun kata-kata sambutan. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk keluarga baru. Halo. Halo. Baik, terima kasih buat jemaat gereja GBI Gatot Broto, Bapak Pendeta Budi Sepuh. Pada hari Sabtu tanggal 22 kami sudah menerima pemberkatan dalam pembentukan rumah tangga kami. Kami mohon doa restunya dari jemaat GBI Gatot Broto. Semoga keluarga kami menjadi keluarga yang takut akan Tuhan dan selalu berpegang teguh pada firman Tuhan dan tidak pernah terpeleset ke dalam dosa dunia. Terima kasih. Demikian. Ya, salam. Saya jadi tersentuh ya firman Tuhan yang disampaikan kembali pagi ini. Ini adalah satu khotbah yang selama ini yang begitu kuat menyentuh saya. Saya mendapatkan satu spirit Daud. Saya kalau sudah menyembah itu nangis. Spirit Daud sudah ditangkapnya. Seperti apa yang saya tangkap, luar biasa.
Jadi untuk itu, ayo bagi gembala kita ini lakukan akselerasi percepatan untuk pembentukan. Hari ini saya sumbang 10 juta. Saya berikan 10 juta, tapi buat dulu timnya saya akan serahkan 10 juta untuk tahap pertama. Yang kedua nanti kan saya akan berikan itu lagi, atau mungkin saya akan kasih 50 juta, mungkin saja 100 juta. Saya lihat dulu. Yang pertama saya akan sampaikan 10 juta. Kalau sudah cinta sama Tuhan, tidak ada apa-apanya semua. Lebih baik satu hari di pelataranmu, amin, daripada 1000 hari di tempat memujimu, menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan. Lebih baik, haleluya, lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat Mungkin ada banyak yang belum menangkap. Waktu saudara cinta akan umat Tuhan, maka engkau akan menikmati kemurahan Tuhan yang luar biasa. Apa yang tidak pernah engkau lihat, apa yang tidak pernah engkau pikirkan dan tak pernah terlintas di hatimu, saya selalu mendapatkan kemurahan yang terkejut. Terkejut saya. Karena saya cinta umat. Amin. Jadi saya pikir itu, mari saya sudah melihat ada api di sini selama 2 minggu ini. Tidak ada apinya semua. Kalau tidak ada api, api itu terjadi ketika ada yang disebut dengan rededication. Katakan rededication. Pengabdian kembali atas panggilannya semula. Apa itu rededication? Pengabdian. Latar belakang ketika kita didorong untuk melayani Tuhan. Yang pertama, kasih mula yaitu api. Kalau tidak ada rededication, api tidak ada. Jangan kadang suruh doa, kadang tidak. Saya sengaja lepaskan selama 2 minggu ini. Sepertinya seolah-olah saya tidak ikut campur. Bantu kamu aja. Saya hanya melihat dulu. Tapi kalau cinta Allah dari diriku, apapun akan kuberikan. 10 juta tidak ada arti apa-apa. 100 juta tidak ada arti apa-apa. Tuhan akan mengembalikan ratusan, bahkan ribuan kali ganda, bahkan satu kemurahan yang tiada tara. Amin. Minggu depan, mari jaga lagi supaya tempat ini akan kita upgrade. Kita akan memasuki sesi entering the next level, naik kepada level yang lebih tinggi. Akan terus ada nanti ibadah kedua dan ada cabang lain. Pembicara kita akan buat lebih lagi. Ke depan di tempat ini minggu depan Pak Edi ya, gembala GBI Smart Resort yang sebelumnya dia menggembalakan akan khotbah di tempat ini. Pak Edi Warno. Yang minggu depan gembala GBI Smart Resort akan khotbah di tempat ini.
Ya, baru nanti bulan ke depan lagi kita akan turunkan kemari si gembalanya juga dari sana, apakah Pak Jansen atau si Eri, ya, atau yang tingkat nasional, ya Pak Ananta, dia adalah salah satu ketua itu. Dan minggu depan lagi, bulan depan lagi, saya akan antar kemari mengkhotbah salah satu rektor di Jakarta. Siap-siap. Uangnya berapa? Jangan takut. Kecil. Dari dulu. Amin. 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 Jangan takut. Ya, orang takut waktu saya mengundang Pak Jakob waktu di apa namanya Natal apa, berapa dia sekali buat hadiah? Dia bilang 10 juta. 10 juta. Saya nggak pernah takut tentang uang. Makanya kalau ada orang mau beli 2.000, 3.000, saya ketawa. Saya nggak takut. Kalau untuk cinta umat Tuhan, saya bilang, Tuhan, sebelum gerejamu berdiri, aku tidak mau rumahku. Aku tidak berhak memiliki rumah Tuhan. Kenapa? Karena orang Israel, kalau Anda berangkat ke Israel, corner sudut rumahnya itu tidak disiapkannya. Karena rumah Baiklah belum siap. Jadi saya bilang, Tuhan, aku tidak akan bangun rumah sebelum rumah Tuhan berdiri. Makanya orang bingung, tiba-tiba Tuhan kasih kepada saya mobil baru. Tuhan kasih mobil ke saya, Nissan Grand Vina. Tuhan kasih kepada saya mobil Pajero pada waktu 10 tahun yang lalu. Uang saya ada nggak? Nggak ada uang aku. Nggak ada. Sekarang Bapak ini mau nyumbang begini, uang aku nggak ada. Nggak ada. Separuh itu nggak ada. Tapi saya orang memang ya gila-gilaan dalam iman. Amin. Sekali lagi minggu depan mari ajak teman-teman ya supaya kita jaga diri. Malu nanti kita ya kalau yang dari saudara datang kemari ya Anda tidak responnya, itu saja. Dan kita lakukan persembahan Bapak Ibu Saudara, berikan yang terbaik bagi Tuhan untuk menyertai nama Tuhan, dan bagi Bapak Ibu yang berikan pembangunan perpuluhan dan ucapan syukur bisa berikan ke depan. Demikian waktu tambahan, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita berikan persembahan, kita mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman pada hari ini mengenai Bapa rumahmu dan apimu akan Engkau Tuhan Yesus. Kami diberkati dengan firman Tuhan. Ini kami semakin bertumbuh, semakin berbuah Bapa. Biarlah Bapa firman tidak hanya Bapa cari di tempat yang bersama Tuhan, tapi cari Tuhan kami subur Bapa, mengubah hidup kami lebih baik lagi. Yesus, terima kasih. Berkat hamba-Mu turun atas kehidupan hamba-Mu Tuhan Yesus. Memberkati dengan firman terbaik Tuhan. Terima kasih Bapak Kudus. Dan biarlah pada hari ini Bapak kami akan berikan bersama kami Tuhan. Engkau berikan kami hati yang ingin memberi Tuhan. Hati penuh sukacita Bapak untuk memberikan anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi haleluya. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Behind
Kembali kami bersyukur ya Tuhan yang baik, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Engkau Allah kami yang baik, Maha Pengasih dan Maha Pemurah. Sungguh ajaib Engkau ya Tuhan, sungguh baik dalam kehidupan kami. Tuhan, di mana Engkau ya Tuhan pada saat ini, mulai dari awal, pertengahan, dan akhir, kami memuji, menyembah, menyenangkan hati Tuhan. Kiranya puji-pujian penyembahan ini ya Tuhan, kami naikkan di hadirat-Mu ya Tuhan, dan ini berbau harum di hadapan Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan di siang hari ini karena kesempatan yang baik, kesempatan yang indah Tuhan berikan bagi kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, di mana gembala kami tadi ya Tuhan menyampaikan firman-Mu, tambah-tambahkan hikmat marifat-Mu ya Tuhan, berkati dia, berkati rumah tangga, berkati seluruh keluarganya Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi pemimpin negara kami ya Tuhan, mulai dari Presiden kami Joko Widodo dan juga wakil dan aparat keamanan dan juga para menteri, jajaran keamanan Tuhan. Kami berdoa bagi para Polri, TNI, AKABRI, semuanya Tuhan, bahkan Menteri Keamanan. Tuhan, kami berdoa Tuhan, Engkau Tuhan yang menjaga mereka ya Tuhan. Engkau memberikan kekuatan hikmat marifat dari surga ya Tuhan. Biar tahu mereka ya Tuhan, bahwa mereka adalah para keamanan negara Indonesia ya Tuhan. Turunkan malaikat-Mu bagi mereka ya Tuhan, sehingga mereka berjaga-jaga siang dan malam ya Tuhan, karena di tangan mereka adalah keamanan negara Indonesia. Dan Tuhan, kami berdoa juga buat Ahok ya Tuhan, karena dia akan menjadi pemimpin di suatu kota yang baru, yaitu Nusantara. Tuhan, jaga ya Tuhan anak-Mu itu, berikan ya Tuhan bagi dia hikmat marifat dan kepintaran ya Tuhan dari surga. Jaga Tuhan dengan malaikat-Mu ya Tuhan, sehingga panas-panas si iblis ya Tuhan tidak boleh ya Tuhan mendekat kami bagi para pemimpin negara kami Tuhan. Biarlah malaikat-Mu ya Tuhan berjaga-jaga untuk mereka Tuhan. Dan juga ya Tuhan, kami berdoa pada saat ini bagi pemimpin rohani kami ya Tuhan, Insinyur Niko, Dedi Prayotno, dan juga ya Tuhan Bapak Budi Sitepu ya Tuhan. Berkati Bapak Budi Sitepu ya Tuhan, tambah-tambahkan hikmat kesehatan dan juga ya Tuhan, tambah-tambahkan berkat-Mu berlimpah-limpah ya Tuhan bagi keluarga itu. Jaga Tuhan mereka semuanya Tuhan, dan juga istri, anak-anak, dan bahkan cucunya Tuhan yang bertalian darah dengan Bapak itu ya Tuhan. Berikan dia ya Tuhan kesehatan ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi Yerusalem. Shalom Yerusalem, diberkatilah Yerusalem. Mari kita angkat tangan bagi Yerusalem. Diberkatilah Yerusalem dengan pundi-pundi-Mu, dengan tembok-tembok-Mu, diberkatilah Yerusalem. Kami berdoa pada saat ini ya Tuhan, bagi jemaat-Mu, bagi para pengerja-Mu. Tuhan berkati ya Tuhan berlimpah-limpah. Kiranya Engkau Tuhan yang luar biasa, yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga bagi jemaat-Mu ya Tuhan, yang Tuhan selalu menjaga mereka Tuhan, yang susah Engkau hiburkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang berkekurangan Engkau berkati Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan pada pengantin yang baru ya Tuhan, biarlah senantiasa ya Tuhan Engkau hadir di dalam mereka Tuhan. Engkau menjaga mereka, memberkati mereka ya Tuhan. Apa yang diinginkan, apa yang mereka butuhkan, biarlah Tuhan menyediakan Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat yang hadir ya Tuhan, telah pulang ya Tuhan dari tempat ini, sukacita dan sejahtera ya Tuhan menyelimuti hati mereka. Kami berdoa Tuhan bagi para pemain musik, biarlah jemari para pemain musik Kau pakai ya Tuhan, Kau pakai hati mereka Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Urapi semua pekerja yang ada di tempat ini, tambah-tambahkan jiwa-jiwa ya Tuhan hadir ke tempat ini. Tuhan, kami minta di hadapan-Mu ya Tuhan, kami minta raja-raja hadir di tempat ini. Kami minta penguasa-penguasa yang ada ya Tuhan di Indonesia. Kami minta raja-raja yang diberkati dengan murah hati. Sebelumnya Tuhan, kami pulang dari tempat ini, kiranya Tuhan memberkati kami. Kami siap menerima berkat-berkat dari surga. Mari kita buka kedua tangan kita terima berkat dari Allah. Pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita
Maranatha Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dari Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya, menjemput kita ke dalam